Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna penggiat OpenACD dimanapun berada ya. Jadi semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semua yang saya banggakan, jadi kali ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana cara kita mengubah status dasar di dalam aplikasi OpenACD ya. Jadi di mana ketika masyarakat kita ada yang pindah keluar, ada yang statusnya hilang, ada yang meninggal ya. Jadi cara untuk melakukan pengubahan status dasar ya. Silakan teman-teman simak saja video ini sampai dengan selesai ya. Jadi bagi yang belum dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Silakan di subscribe dulu ya. Oke, jadi teman-teman yang saya banggakan semua, jadi di video ini saya membuat tutorial ini menggunakan demo berputar opendesa.id ya, yang dimana situs demo ini disiapkan oleh Opendesa ya, untuk kita bisa mencoba atau ngecek-ngecek ya. Cek seperti apa sih fitur yang ada di dalam aplikasi OpenSID ya. Jadi OpenSID ini ada dua versi ya, ada yang umum, ada yang premium. Dan kali ini saya akan membuat videonya ini menggunakan yang premium. Tetapi sama saja teman-teman ya, sama saja antara OpenSID umum dengan premium sama saja ya. Hanya saja ada perbedaan hanya sedikit saja di fitur ya, di fitur dan juga yang salah satu jadi pembedanya itu adalah di waktu rilis saja teman-teman ya. Waktu rilis saja. Yang dimana aplikasi OpenSID Premium ini setelah 6 bulan akan digabungkan ke OpenSID rilis umum ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Oke, langkah yang teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman masuk di menu kependudukan ya. Nah, nanti saya akan sensor ya. Saya akan sensor data penduduk ini walaupun data penduduk ini adalah sifatnya acak dan tidak data dukcapil ya, tidak data dari dukcapil atau dari KK. Ini sudah diacak ya data ini. Oke. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman cek dulu di tanda gerigi pojok kanan atas ya, pojok kanan atas. Pastikan di sini ya, untuk pengaturan data lengkap. Tanggal data lengkap ini dia harus statusnya iya ya. Harus di sini iya. Oke, ketika dia tidak, maka nanti ubah status dasar itu dia tidak muncul, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi pastikan dulu di sini di pengaturannya ini dia harus pakai iya ya. Oke. Setelah iya kita simpan. Setelah itu teman-teman kita coba ya, kita coba satu, yaitu atas nama ini ya, Denatul Suhartini. Kita pilih aksi ya. Pilih aksi. Nah, di sini akan muncul tombol ubah status dasar. Tinggal kita klik. Setelah kita klik ubah status dasar, maka ada pilihan seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini juga ada catatan yang sudah disiapkan di dalam aplikasi untuk menjadi perhatian kita ya, untuk menjadi perhatian kita. Oke, di sini pilih status dasar, di sini ada ya, ada mati, pindah, hilang ya. Tinggal pilih saja salah satunya teman-teman. Sesuai dengan status dasar dari warga tersebut ya. Oke. Saya pakai pindah ya, pindah saja, pindah keluar desa.
Alamatnya tulis saja di sini ya, catatannya karena misalkan menikah. Dan untuk tanggal peristiwa, tanggal lapor disesuaikan ya. Oke, setelah itu klik simpan. Setelah kita simpan teman-teman, maka data penduduk yang tadi kita sudah ubah status dasarnya itu tidak ada di menu penduduk ya. Tidak ada di menu penduduk ya. Ketika di sini statusnya adalah hidup. Nah, tetapi teman-teman bisa melihat kembali data yang tadi itu dengan cara teman-teman bisa ubah ini ya. Yang hidup ini bisa diubah menjadi pindah. Maka akan muncul datanya teman-teman ya. Oke, itu bisa kalau lewat penduduk. Nah, dan di sini juga teman-teman bisa melihat data ini melalui catatan peristiwa. Di catatan peristiwa ini teman-teman semuanya direkam di sana ya. Baik penduduk masuk, lahir, pindah keluar, pindah datang ya, itu akan terekam di sini. Tetapi teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Di sini dipilih jenis peristiwanya, tahunnya, bulannya. Terkadang kita kelirunya di sini ya. Terkadang kelirunya di sini contoh. Masyarakat kita itu pindah di bulan Januari. Kita pilih di sini Februari. Tidak bakal muncul teman-teman ya. Oke. Jadi di sini saran saya pilih saja bulan. Begitu juga di sini untuk tahun pilih saja tahun. Supaya akan semua keluar teman-teman ketika kita mencari namanya, menggunakan nama, menggunakan nick, itu akan muncul semuanya teman-teman ya. Oke. Dan nanti teman-teman ketika misalkan si Denatul Soehartini ini dia cerai ya, kembali lagi ke desa, jangan diinput teman-teman ya. Terkadang ini ada kesalahan juga dari kita ya. Kita input datanya, setelah kita input ternyata nick sudah digunakan. Ya. Jadi cara ngembaliinnya itu teman-teman tinggal klik di catatan peristiwa, di sini ada tanda bengkok teman-teman ya. Tanda bengkok ini, tombol bengkok ini di sini kembalikan status. Tinggal kita klik saja statusnya dan sudah simpan. Maka dia akan kembali lagi ke data asalnya dulu pada waktu dia belum pindah. Oke? Mungkin itu saja teman-teman tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi pemula ya, bagi pemula. Jadi channel ini memang saya sengaja membuat supaya ada tempat teman-teman untuk belajar ya, untuk belajar mengenai sistem promosi desa. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah menggunakan sistem promosi desa ini mulai tahun 2016 dan sangat-sangat sudah familiar dengan aplikasi OpenSCD ini. Ya, kita terus semangat membangun desa kita untuk menjadi desa cerdas, desa digital, dan desa apa ya? Desa mandiri. Oke, siap. Oke, terima kasih. Itu saja teman-teman. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.